Saya Nova Kristiana Sianturi, Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Kebidanan dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi kebidanan atau materi yang sebenarnya dalam siklus kehidupan wanita ini sangat familiar, yaitu abortus, mengenai keguguran. Apa-apa saja item yang akan saya bahas mengenai abortus ini? Yang pertama yaitu definisinya sendiri. Definisi dari abortus, kemudian etiologi. Etiologi ini merupakan penyebabnya, patologi dan juga gejala klinis, pemeriksaan penunjangnya, penata laksanaan, komplikasi, dan juga klasifikasinya. Jadi sebelum masuk ke definisi, eh, abortus ini salah satu masalah yang sering terjadi pada kehamilan. eh, selain selain kita kenal abortus ini, keguguran itu kita kenal dengan perdarahan, identik dengan perdarahan. Jadi perdarahan ini secara umum itu bisa terjadi pada usia kehamilan, pada setiap usia kehamilan. Nah, kita kelompokkan dia ada perdarahan kehamilan muda ya salah satunya abortus tadi, ada juga perdarahan sebelum melahirkan atau perdarahan antepartum. Ada juga merupakan kelompok dari perdarahan sesudah melahirkan yaitu perdarahan postpartum. Nah, jadi abortus ini masuk dalam tipe perdarahan yang di kehamilan muda. Jadi apa arti dari abortus? Apa pengertian dari abortus? Abortus ini merupakan ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi, hasil pembuahan eh, si janin itu. Jadi dia terancam atau keluar sebelum si janin ini mampu hidup di luar kandungan. Nah, kita ketahui bahwa umur di bawah 20 minggu, di bawah 22 minggu itu jika si janin hasil dari konsepsi ini keluar dari kandungan itu belum mampu hidup di luar kandungan. Jadi abortus itu yaitu pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Nah, biasanya batasan abortus ini adalah umur kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Menurut WHO, karena berat badan janin kurang dari 500 gram ini mengacu kepada umur 22 minggu, jadi biasa juga batasan abortus ini umur kehamilan kurang 20 minggu atau 22 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram. Itulah dari definisi atau pengertian dari abortus. Kemudian etiologi. Apa penyebab dari abortus ini? Abortus ini yang pertama bisa karena penyebab penyebab pastinya itu belum diketahui, tapi etiologi yang berdasarkan penelitian, pengamatan itu pertama karena kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Apa-apa aja itu kelainan pertumbuhan hasil konsepsi itu meliputi kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini yang paling sering ya, kelainan yang sering ditemukan pada abortus itu kelainan kromosomnya seperti trisomi, poliploidi, kelainan kromosom seks serta kelainan kromosom lainnya, sehingga menyebabkan kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Ada juga karena lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna. Implantasi itu perlekatan. Nah, jadi lingkungan sekitar tempat implantasi hasil konsepsi ini kurang sempurna. Jadi bila mana lingkungan endometrium atau rahim tempat implantasi kurang sempurna, sehingga menyebabkan pemberian zat-zat makanan pada hasil konsepsi itu terganggu. Kita ketahui zat-zat makanan itu dari ibu itu ditransfer melalui plasenta. Jadi jika pada tempat implantasinya juga kurang sempurna, zat-zat makanan yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat untuk perkembangan si janin itu bisa terganggu sehingga menyebabkan kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, dapat terjadilah abortus. Apalagi dari kelainan pertumbuhan konsepsi ini bisa jadi karena pengaruh dari luar. Apa itu pengaruh dari luar?
adanya pengaruh radiasi. Kita ketahui radiasi sangat berbahaya ya, apalagi bagi ibu hamil. Virus tokso, virus yang lainnya, obat-obatan. Nah, obat-obatan ini sangat sangat sering ya bisa mengakibatkan kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Jika hasil konsepsi ini dapat bertahan, seumpamanya tidak keluar atau tidak terjadi abortus, seumpamanya dengan obat-obatan yang sembarangan, kita ketahui pada pertumbuhan awal kehamilan atau trimester pertama itu masih pembentukan organogenesis. Nah, itu yang menyebabkan kadang ibu yang tanpa sepengetahuan hamil atau karena ketidaktahuan obat-obat sembarangan obat warung itu dapat mengakibatkan kelainan pertumbuhan. Seandainya pun itu dapat bertahan, bisa jadi terdapat ketidaknormalan. Contohnya yaitu dalam bentuk fisik ada cacat atau ada kelainan. Nah, itu dari si organogenesis tadi pada masa pembentukan hasil konsepsi itu seandainya bertahan bisa mengakibatkan kelainan pada bayi waktu lahir. Nah, dengan obat-obatan itu juga bisa mengakibatkan kelainan pertumbuhan hasil konsepsi yang mengakibatkan abortus. Nah, obat-obatan yang sembarangan. Kadang ibunya tidak tahu dia hamil, dia minum obat, atau dia tahu hamil tapi tidak tahu obat sembarangan yang dia minum ini itu bisa berakibat fatal, bisa mengakibatkan kelainan pertumbuhan pada hasil konsepsinya. Jadi pengaruh dari luar tadi itu umumnya dinamakan pengaruh teratogen. Jadi kalau dikatakan teratogen itu pengaruh dari luar tadi. Bisa dari virus, radiasi, obat-obatan yang mempengaruhi kelainan pertumbuhan hasil si konsepsi. Yang kedua, apa kemungkinan penyebab dari si abortus tadi, yaitu kelainan pada plasenta. Misalnya N-arteritis yang dapat terjadi dalam viri chorioalis, jadi mengakibatkan oksigenasi plasenta terganggu. Nah, jadi kalau oksigenasi dari plasenta terganggu, itu bisa mengakibatkan pertumbuhan itu terhambat atau bahkan kematian pada si janin sehingga terjadilah si abortus tadi. Yang ketiga, faktor maternal. Faktor maternal ini faktor dari ibunya sendiri. Apa itu? Yaitu penyakit. Penyakit mendadak ya, seperti pneumonia, tifus abdominalis, malaria. Nah, itu bisa mengakibatkan abortus. Karena apa? Itu ada toksinnya, bakteri, virus, atau plasmodium itu dapat masuk melalui plasenta dari si ibu tadi ke plasenta si janin sehingga mengakibatkan kematian pada janin. Jadi terjadilah abortus. Selain itu, faktor maternal seperti anemia berat, keracunan, tindakan laparotomi, peritonitis umum itu juga penyakit-penyakit umum yang menahun itu juga dapat mengakibatkan abortus, yaitu faktor-faktor dari ibunya maternalnya. Yang terakhir, apa saja kemungkinan penyebab dari abortus itu, yaitu kelainan traktus genitalis, seperti retrofleksi uteria dan uteri mioma, yaitu pertumbuhan abnormal pada uteri, itu mioma, dia berkembang sementara si janin juga terganggu, terhambat sehingga mengakibatkan kematian pada janinnya atau abortus, atau kelainan bawaan uterus yang dapat mengakibatkan abortus. Kemudian komplikasi yang terjadi pada abortus. Pertama itu ada perdarahan. Abortus tadi saja sudah tanda-tandanya itu perdarahan. Apalagi dia kalau tidak tangani, dia dapat terjadi komplikasi perdarahan. Perdarahan ini dapat diatasi dengan pengosongan uterus atau kadang orang dengan keguguran abortus itu kadang pertanyaannya udah bersih belum dok? Udah kalau pemeriksaannya udah bersih belum? Jadi biasanya bersih maksudnya itu sisa-sisa hasil konsepsi tadi, sisa-sisa dari janinnya. Nah, jika itu belum bersih atau masih ada sisa-sisa itu harus dibersihkan atau dikatakan pengosongan uterus. Jadi ini sangat fatal ya perdarahan ini.
perdarahan ini kalau tidak ditangani tepat waktu atau tidak diberi pertolongan tepat waktu ini bisa mengakibatkan kematian pada ibunya. Oke, itu komplikasi pertama. Komplikasi kedua itu perforasi. Perforasi pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus yang posisinya hiporetrofleksi. Nah, jika terjadi peristiwa ini, si ibu itu perlu diobservasi ya dengan teliti. Karena jika ada tanda bahaya harus segera dilakukan laparotomi. Jadi tergantung dari perforasinya. Jadi penjahitan luka perforasi atau histerektomi, permukaan uterus yang biasanya luas itu perforasinya ini kalau dia meluas itu bisa jadi juga terjadi perlukaan pada merembes, dia bisa ke kandung kemih, bisa ke usus gitu. Jadi dengan adanya dugaan atau kepastian tentang perforasi ini, itu laparotomi harus segera dilakukan. Jadi menentukan luasnya cederanya untuk mengambil tindakan-tindakan seperti laparotomi tadi untuk mengatasi komplikasi. Komplikasi yang ketiga yaitu infeksi. Nah, biasanya infeksi ini ditemukan pada abortus yang tidak lengkap atau incompletus, dan lebih sering ini infeksi terjadi pada abortus yang disengaja atau kita sebut juga pada abortus buatan. Karena abortus buatan yang tidak memperhatikan asepsis atau antisepsisnya sehingga mengakibatkan infeksi. Apabila infeksinya ini bisa menyebar lebih jauh, bisa terjadi peritonitis umum atau juga sepsis. Jika sudah seperti itu, sudah sepsis, bisa berakibat fatal, kemungkinan diikuti dengan shock. Ya, jadi infeksi ini juga harus ditanganin ya, kalau tidak jika dia infeksinya menyebar luas tadi bisa terjadi peritonitis umum, bisa terjadi sepsis yang mengakibatkan shock. Dan komplikasi terakhir yaitu shock. Shock pada abortus bisa terjadi itu karena perdarahan, yaitu shock hemoragik. Bisa juga karena shock karena infeksi berat, yaitu shock endoskeptik. Itulah komplikasi-komplikasi dari abortus. Kemudian kita masuk kepada klasifikasinya. Klasifikasi ini, abortus itu terbagi dua, yaitu abortus spontan dengan abortus provokatus. Jadi, abortus spontan ini sendiri, yaitu abortus yang terjadi spontan, jadi dia tidak didahului oleh faktor-faktor mekanis ataupun medis. Jadi, ini terjadi tanpa adanya intervensi ya, intervensi medis ataupun mekanis. Jadi ya memang karena faktor-faktor alamiah spontan. Abortus provokatus itu dia yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun karena alat. Jadi di sini saya membagi yang termasuk abortus spontan ada abortus imminens. Abortus imminens ini abortus yang mengancam, abortus incipiens yang sedang terjadi, abortus habitualis yaitu abortus yang berulang, abortus infecciosa yaitu abortus dan infeksi, iosa, kemudian abortus incompletus yaitu yang masih ada sisa-sisa jaringannya, dan juga abortus completus yaitu abortus yang sudah semua komplit keluar. Pada abortus provokatus tadi ada abortus mesinalis atau abortus terapeutika, ada juga abortus criminalis. Kita akan membahas satu-satu dari gambar. Jadi abortus spontan yang pertama tadi ya memang karena tanpa intervensi medis tadi ya, memang karena faktor-faktor alamiah dia spontan. Bagi kita, apalagi mahasiswa kebidanan, ini sangat sering keluar pada saat ujian ataupun pada saat uji kompetensi. Jadi kita harus mengetahui kata-kata kunci pada pembagian klasifikasi dari abortus ini. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu
abortus imminens atau yang tadi abortus yang mengancam. Kenapa dikatakan mengancam? Jadi ini abortus ini eh, masih bisa diselamatkan lah seperti itu janinnya. Biasanya abortus imminens ini bisa diberikan terapi dan juga bed rest total. Kita ketahui, kita lihat di sini namanya ostium uteri. Ostium uterinya masih tertutup, beda ya sama yang di sebelah, yang ini abortus incipiens. Nah, di sini dia abortus imminens ini, ostium uterinya masih tertutup. Perdarahannya juga di sini beda, ini masih sedikit, ini beda, lebih banyak. Jadi perdarahannya itu eh, masih lebih sedikit, nyerinya juga sedikit nyeri pada perut bagian bawah, atau ada juga yang tidak nyeri sama sekali. Nah, jadi disertai, jadi ciri-ciri abortus imminens ini sedikit nyeri perut bawah atau tidak sama sekali, kemudian tinggi fundus uteri. Ini menjadi kata kunci di soal juga. Karena janinnya masih ada di sini, jadi tinggi fundus uteri ini masih sesuai dengan masa kehamilan. Nah, biasanya di soal-soal, kalau kita ketahui ostium uterinya tertutup, tinggi fundusnya umpamanya kalau kehamilan 20 minggu itu normalnya ketiga jari di bawah pusat. Nah, di keterangan soal dari hasil pemeriksaan diketahui juga begitu. Dengan ostium uteri tertutup itu berarti abortus imminens. Seperti itu. Eh, untuk penanganan tadi ini bisa dengan bed rest. Kemudian kedua itu abortus incipiens yang sedang terjadi. Nah, ini lagi terjadi nih. Lagi perdarahan, ini biasa lebih banyak, lebih sakit, dan ostium uterinya sudah terbuka. Tapi ini lagi OTW dia nih, udah mau keluar tapi belum. Lagi in itu kita eh, kita ambil kata kunci ini lagi proses incipiens. Jadi yang sedang terjadi. Tanda-tandanya yaitu pada kasus ini dia tinggi fundus uterusnya UTFU-nya masih sama sesuai masa kehamilan karena masih di dalam. Akan tetapi yang membedakan yaitu ini ostium uterinya sudah terbuka, perdarahan lebih banyak, nyeri lebih banyak. Oke. Ini kalau di tes urin dua-duanya masih positif. Kemudian yang ketiga ada abortus incomplete atau incomplete abortus. Nah, di sini incomplete berarti tidak lengkap. Sebagian ini janinnya sudah keluar. Si ostium uterinya tetap terbuka karena berproses dan sebagian sudah keluar. Kata kunci di soal ini biasanya terdapat sisa-sisa jaringan terdapat atau keluar sebagian. Nah, berarti masih ada yang tertinggal. Tinggi fundus uteri biasanya tidak sesuai lagi, lebih mengecil. Yang seharusnya umpamanya tadi 20 minggu 3 jari di bawah-bawah pusat. Nah, itu bisa jadi di soal diketahui dengan usia kehamilan 20 minggu, pada pemeriksaan dia sudah pertengahan simpisis eh, dengan sudah di pertengahan simpisis dengan pusat yang harusnya 3 jari di bawah pusat. Nah, jadi berarti dia sudah tidak sesuai di 20 minggu ya, harusnya 20 minggu itu di 3 jari di bawah pusat. Contohnya, nah berarti tidak sesuai, berarti kita bisa mengasumsikan incomplete atau complete. Tapi kita ketahui kata kuncinya dia ostium uterinya terbuka. Itu incomplete. Kalau di soal begitu juga dia tinggi fundus uterinya sudah tidak sesuai, akan tetapi di complete ini ostium uterinya dia sudah tertutup karena sudah keluar, sudah selesai prosesnya, ostium uterinya tertutup, perdarahannya juga sudah tidak terlalu banyak seperti incomplete atau juga incipiens, dan ini tidak ada lagi sisa jaringan. Itu dia yang complete abortus. Oke, yang terakhir yaitu ini miss abortus. Nah, ini tertahannya hasil konsepsi yang telah mati di dalam rahim, biasanya selama lebih dari 8 minggu. Ini ditandai dengan tinggi TFU-nya menetap atau bahkan mengecil, karena ini tadi sudah tidak ada tanda-tanda, sudah tidak
ada kehidupan lagi, udah tidak hidup lagi di dalam mist aborsinya. Ini biasanya nggak diikuti tanda-tanda abortus seperti perdarahan, pembukaan serviks, kontrasi nggak. Tapi dia TFU-nya ini tertahan atau ini tertahannya hasil konsepsi yang telah mati ya di dalam rahim. Itu dia mist abortus. Inilah klasifikasi dari abortus spontan. Jadi kita ketahui yang di soal contohnya atau kasus, jika ibu dengan ostium uturinya dia tertutup, berarti option kita ada dua, yang tertutup dia imminent atau komplit. Ini antara dua. Di soal atau di kasus tinggi fundus uterinya sama atau sesuai dengan usia kehamilan, berarti dia imminence, karena di komplit tinggi fundusnya uterinya sudah tidak sesuai karena dia sudah keluar, pasti dia sudah lebih mengecil. Kalau dia yang terbuka, berarti option kita ada apa? Abortus incipient. Yang lagi terjadi ini nih. Nah, karena lagi terjadi pasti dia terbuka, atau incomplete karena lagi terjadi sebagian udah keluar nih, sisa sebagian lagi. Nah, berarti bisa jadi abortus incipient, bisa jadi abortus incomplete. Apa yang membedakan jawaban kita nanti atau kasus kita dari TFU-nya? TFU di abortus incipiens dia sesuai, TFU di incomplete dia sudah tidak sesuai. Nah, seperti itu. Oke, itulah penjelasan dari abortus spontan. Kita next ke abortus provocatus. Abortus provocatus ini tadi ada dua, yaitu abortus terapeutika dan juga abortus medicinalis, ya, yang ini abortus medicinalis atau abortus kriminalis. Jadi abortus medicinalis ini karena abortus yang terjadi karena tindakan kita sendiri atau karena alasan kalau ini dilanjutkan dapat membahayakan nyawa si ibu. Jadi kita harus melakukan tindakan abortus pada si ibu, karena kalau kita masih melanjutkan kehamilannya justru membahayakan si ibu, biasanya dengan penyakit-penyakit ibu ya. Oke, ini dilakukanlah tindakan. Kemudian yang kedua abortus kriminalis, yaitu abortus yang terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Biasa karena alasan-alasan tertentu, atau karena banyak anak, atau karena hamil yang tidak diinginkan, banyak penyebabnya mengakibatkan mereka melakukan abortus kriminalis, yaitu berarti ini abortus yang dengan intervensi, beda dengan yang spontan tadi. Itu abortus dari provocatus. Kemudian apa yang menjadi tanda gejalanya, gejala klinis dari abortus ini? Yang pasti pertama yaitu dengan adanya tanda-tanda kehamilan ya, pasti ibunya aminor atau kurang dari 2 minggu. Tanda-tanda kehamilan, mual muntah, mengidam, ada hipermentasi dari mamai, atau yang paling akurat tes kehamilannya positif. Yang kedua, pada pemeriksaan fisik biasanya keadaan umumnya itu udah tampak lemah. Karena apa? Itu tadi ini ada karena terjadi perdarahan, kemudian mengakibatkan dia keadaan umumnya tampak lemah, tekanan darahnya biasanya ada normal, ada yang menurun, denyut nadinya normal, atau ada yang cepat atau kecil, suhu badan ada yang normal atau yang meningkat. Apalagi ada infeksi, pasti suhu tubuhnya meningkat. Perdarahan pervaginam, ini menjadi salah satu gejala yang paling kita sorotin, yaitu perdarahan pervaginam. Nah, itu bisa kemungkinan ya memang salah satu gejala pastinya dari abortus ya. Mungkin disertai keluarnya jaringan hasil konsepsi ya. Kalau dia sudah keluar berarti dia yang incomplete tadi, abortus incomplete. Ada rasa mules atau kram. Nah, biasanya ini kan di daerah atas simfisis itu disertai nyeri punggung. Itu tanda-tanda dari kontraksi uterus. Jadi terdapat rasa mual dan juga kram pada perut.
Ini merupakan tanda-tanda gejala klinis pada abortus. Kemudian, dari penjelasan-penjelasan saya tadi, itu sudah, mmm, mencakup semua dari definisi, dari etiologi, sampai terakhir tadi tanda gejala, dan juga klasifikasinya. Saya di sini, untuk feedback-nya mungkin bagi yang mendengarkan penjelasan saya, mungkin bisa menjawab, dari penjelasan saya tadi, apa saja yang termasuk dari klasifikasi spontan. Baiklah, sekian, penjelasan saya mengenai abortus yang sangat-sangat bagi saya abortus ini merupakan, topik yang sangat sangat on point ya, sangat bagi perempuan kita siklus kehidupan perempuan, jangan sampailah terjadi. Tapi, bagi mahasiswa kebidanan, eee, kita bidan, ini sangat sangat harus bisa kita kuasain, apalagi di lapangan untuk tindakan atau untuk penanganan, dan juga bagi mahasiswa, apalagi untuk mengikuti ujian-ujian seperti ujian kompetensi, ini pasti pasti keluar, lumayan banyak keluar, kasus perdarahan salah satunya ini abortus. Dan walaupun bukan orang kesehatan, yang melihat atau memperhatikan topik pembahasan ini, setidaknya sudah, mendapat gambaran, apa itu abortus, apa-apa aja jenis abortus, yang abortus bagaimana yang masih bisa kehamilannya dipertahankan, seperti itu. Semoga penjelasan saya ini, dapat bermanfaat dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, dosen mata kuliah, pengampu mata kuliah dari mata kuliah IT, Prof. Yusring. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.